Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video kali ini, saya mencoba untuk merespon permintaan beberapa teman yang sempat meninggalkan pesan di kolom komentar pada beberapa video yang ada di channel ini terkait dengan kenapa katanya yang saya buat itu hanya template materi untuk perangkat komputer ahli pertama. Kenapa tidak ada template materi untuk perangkat komputer terampil? Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau membaca ini secara tuntas, itu teman-teman bisa langsung download saja Permenpan RB nomor 275 tahun 2023 dan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020. Nah, di sini dijelaskan semua bagaimana materi pokoknya, apa saja cakupan tugasnya. Tapi mungkin saya rasa banyak di antara teman-teman yang agak malas untuk membaca uraian panjang seperti itu. Saya juga sebetulnya agak malas kalau membaca uraian panjang seperti itu. Jadi saya pikir alangkah lebih bagusnya kalau saya coba buatkan ringkasannya seperti apa yang teman-teman lihat di video saya kali ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penata komputer terampil, kalau kita merujuk pada Permenpan RB nomor 275 tahun 2023, untuk materi pokoknya itu sebetulnya lebih sedikit dibandingkan dengan ahli pertama. Ya, jadi materi pokoknya dia hanya ada 5 ya. Pertama berhubungan dengan konsep data, database, operasional data dan big data. Kemudian yang kedua berhubungan dengan konsep sistem jaringan, topologi jaringan dan analisis permasalahan sistem jaringan komputer. Kemudian yang ketiga perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi dan layanan teknologi informasi. Kemudian yang keempat itu berhubungan dengan operasi dasar perangkat keras, sistem operasi, aplikasi perkantoran dan entry data. Kemudian yang kelima berhubungan dengan perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif. Nah, sedangkan cakupan tugasnya untuk perangkat komputer terampil ini itu hanya beberapa saja ya, lebih sedikit juga dibandingkan dengan cakupan tugas dari penata komputer ahli pertama. Nah, jadi kalau kita merujuk pada Permenpan RB nomor 32 tahun 2020, ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cakupan tugas. Nah, di mana setiap cakupan tugas ini kalau kita bagi berdasarkan materi pokok yang ada, kalau untuk materi pokok yang berhubungan dengan konsep data, database, operasional data, dan big data, itu cakupan tugasnya hanya satu, melakukan penggandaan data. Ya, padahal kalau kita lihat materinya ini agak banyak ya, tapi kalau cakupan tugasnya itu hanya satu. Nah, kemudian kalau kita coba lihat lagi untuk materi pokok yang kedua yang berhubungan dengan konsep sistem jaringan, topologi jaringan, dan analisis permasalahan sistem jaringan komputer. Itu cakupan tugasnya juga hanya satu, yaitu berhubungan dengan bagaimana melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal. Nah, selanjutnya untuk materi perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi dan layanan teknologi informasi, cakupan tugasnya ada 4. Pertama, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian yang kedua, melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user. Dan keempat, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user. Nah, selanjutnya materi pokok yang keempat yang berhubungan dengan operasi dasar perangkat keras, sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan entry data. Ini agak banyak ya. Ada 7 cakupan tugasnya. Pertama, melakukan perekaman data dengan pemindaian. Yang kedua, melakukan perekaman data tanpa validasi. Yang ketiga, melakukan validasi hasil perekaman data. Yang keempat, melakukan perekaman data dengan validasi. Kemudian kelima, membuat query sederhana. 6, melakukan konversi data. 7, melakukan kompilasi data pengolahan. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif, cakupan tugasnya hanya 2, yaitu melakukan perekaman data spasial dan kedua melakukan uji coba program multimedia interaktif. Nah, jadi saya ingin menyarankan kepada teman-teman agar memahami betul apa materi pokoknya dan apa saja cakupan tugasnya. Supaya teman-teman tidak kebablasan saat mempersiapkan diri dalam hal belajar ya, untuk mengikuti seleksi ASN tahun 2023 ini. Misalnya kalau teman-teman mau membaca materi tentang konsep data, database, operasional data, dan big data, maka teman-teman harus merujuk di sini ya. Jadi yang dibaca itu pahami saja
yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita melakukan penggandaan data. Kenapa seperti itu? Ya karena memang berdasarkan Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020, cakupan tugas yang berhubungan dengan materi pokok ini yaitu hanya melakukan penggandaan data saja. Tidak lebih daripada itu ya. Jadi tidak perlu kita repot-repot membaca semua materi yang berhubungan dengan big data, konsep database dan lain sebagainya. Cukup kita pahami bagaimana teknik penggandaan data. Saya kira itu saja. Nah, begitu juga dengan materi yang berhubungan dengan jaringan komputer. Nah, yang berhubungan dengan jaringan komputer ini, ya yang kita baca itu tentunya harus yang berhubungan saja dengan ini. Bagaimana kita melakukan deteksi, bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal. Ya berputar di situ saja. Tidak usah kita terlalu banyak membaca materi tentang jaringan komputer. Karena sesuai dengan cakupan tugas yang dijelaskan dalam Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020 ini hanya menyangkut ini saja ya, berhubungan dengan local area network. Nah, begitu juga dengan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi dan layanan teknologi informasi. Nah, kita cukup mempelajari 4 poin yang ada di sini ya. Bagaimana kita mencatat, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi. Jadi kita cukup baca materi-materi yang berhubungan dengan 4 poin yang ada di sini, yang berhubungan dengan cakupan tugas yang dijelaskan dalam Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Begitu seterusnya. Jadi kita sesuaikan bahan-bahan yang kita pelajari sesuai dengan cakupan tugas yang ada dalam Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Hanya saja yang perlu perhatikan di sini, kalau yang berhubungan dengan database ada yang berhubungan dengan query ya. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana caranya membuat query sederhana. Jadi saya pikir kalau yang sudah lama meninggalkan bangku kuliah perlu membuka-buka lagi materi-materi kuliahnya tentang bagaimana membuat query sederhana yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan basis data, kira-kira seperti itu. Untuk referensi materinya, silakan teman-teman merujuk di salah satu website yang pernah saya jelaskan di channel ini, yaitu di pdfdrive.com. Di situ banyak sekali materi yang bisa di-download secara gratis. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.